Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nama Salwa Hapsari, asal satuan 11 Kehutanan 2. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat karunia serta hidayahnya saya dapat mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan atau PKL tentang pembibitan tanaman sengon atau Parasiantes falcataria. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan staf SMKN Negeri 1 Pagelaran yang telah membimbing saya selama praktik kerja lapangan atau PKL. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan atau latar belakang masalah. Pembibitan merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan benih kecambah menjadi bibit yang siap untuk ditanam. Pemilihan bahan tanam atau bibit dan pemahaman terhadap sifat dan karakteristik bibit merupakan faktor penting keberhasilan kegiatan budidaya tanaman. Sengon merupakan salah satu tumbuhan yang dapat memperbaiki kesuburan lahan. Sengon juga penghasil kayu produktif. Kebutuhan kayu di Indonesia senantiasa meningkat setiap tahun, tidak hanya untuk kebutuhan perumahan rakyat. Kayu juga dibutuhkan oleh berbagai industri lainnya seperti industri kayu lapis dan kertas. Saat ini, sengon menjadi pribadona baru dalam dunia perkayuan. Selanjutnya, rumusan masalah. Untuk mengarahkan pembahasan, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas pada makalah ini sebagai berikut. 1. Bagaimana gambaran pembibitan tanaman sengon. 2. Bagaimana analisis usaha dari tanaman sengon. Selanjutnya, tujuan. Penulisan makalah ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui pembibitan tanaman sengon. 2. Untuk mengetahui bagaimana cara analisis usaha tanaman sengon. Selanjutnya ke pembahasan. 1. Persiapan lahan. Poin pertama, menentukan tata letak area pembibitan. Poin kedua, pembersihan lahan. Poin ketiga, membuat bedengan dengan ukuran 1 kali 5 meter dan membujur dari utara ke selatan atau jumlah bedeng 4 buah. Poin keempat, membuat saluran air pada setiap bedeng. Selanjutnya, perlakuan pendahuluan pada benih. Perlakuan pendahuluan pada benih sengon dilakukan dengan perlakuan secara fisik, yaitu dengan cara perendaman air panas selama 60 detik dan dilanjutkan dengan air dingin biasa selama 12-24 jam. Selanjutnya, penaburan. Penaburan dilakukan pada bak tabur, adapun media yang digunakan adalah media pasir yang telah diayak dengan membuat larikan. Jarak antara larikan 5 cm dan kedalaman larikan minimal 2 cm, dan pada waktu menabur benih tidak saling menumpuk. Yang selanjutnya ke penyapihan. Penyapihan adalah kegiatan yang dilakukan setelah kecambah berumur 7 atau sampai 10 hari. Penyapihan yaitu memindahkan bibit siap sapih dari bak tabur ke dalam polybag yang telah diisi media atau tanah dan kompos. Teknik kegiatan penyapihan sebagai berikut. 1. Menyiapkan polybag ukuran 10 x 15 cm dan bagian samping dilubangi yang sudah terisi dengan media tanam. 2. Kecambah yang dipindahkan menggunakan alat ke dalam media yang telah dibuat lubang tanam. Setiap polybag ditanam 1 kecambah sengon. Setelah itu dilakukan penyiraman sampai jenuh, tetapi jangan sampai merusak kecambah yang telah ditanam. Selanjutnya ke pemeliharaan. Yang pertama, penyiraman yang dilakukan setiap pagi dan sore hari. 2. Pemupukan. 3. Penyulaman. 4. Penyangan. 5. Pengendalian hama dan penyakit. Yang selanjutnya ke perhitungan BEP atau break even point dalam bentuk uang atau rupiah. Diketahui produk bibit sengon biaya tetap produksi sebesar Rp5.130.000, biaya variabel per unit sebesar Rp5.000, harga jual per unit sebesar Rp1.500.000. BEP atau dalam rupiah sama dengan biaya tetap produksi per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit per harga per unit. BEP atau dalam rupiah sebesar Rp5.130.000 per Rp1.500.000 dikurangi Rp500.000 per Rp1.500.000. BEP atau dalam rupiah sebesar Rp5.130.000 per Rp1.000 per Rp1.500.000. BEP atau dalam rupiah sebesar Rp5.130.000 per Rp0,6. BEP atau dalam rupiah sebesar Rp8.550.000. Jadi perkiraan penjualan bibit sengon ini harus dapat mencapai pendapatan sebesar Rp8.550.000 agar dapat break even point atau tidak untung dan tidak rugi.
Selanjutnya, penutupan. Yang pertama, simpulan. Kayu sengon mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen. Kayu sengon ini merupakan kayu yang banyak dicari untuk bahan bangunan, bahan baku furnitur, dan juga flap. Manfaat tanaman sengon ini diantaranya daunnya dapat dijadikan makanan ternak, kayunya digunakan untuk pertukangan dan bangunan. Tanaman sengon ini memiliki daun terbang yang pendek. Pada umur 5 tahun, tanaman sengon ini sudah bisa ditebang. Yang kedua, saran. Diharapkan kegiatan Prozerwaka ini dilakukan setiap tahun agar memperluas wawasan siswa tentang kewirausahaan. Alhamdulillah, presentasi saya tentang pembibitan tanaman sengon atau Parasianthus falcateria telah selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.